Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan tentang suatu tanaman namanya kecubung, karena ada satu video viral tentang orang yang mengalami mungkin tidak sadar gara-gara kecubung atau mungkin mabuk. Pada video kali ini akan sedikit kita bahas tentang tanaman ini, tanaman yang mudah ditemukan di masyarakat. Di video ini dengan judul bahaya mabuk kecubung. Jadi Kepala Balai Besar Penelitian Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional Badan Litbang Kementerian Kesehatan Kemenkes mengatakan bahwa namanya Ahmad Saihu mengatakan bahwa berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional tahun 2016, tingkat penyalahgunaan kecubung atau mungkin nama ilmiahnya Datuna Methyl Ill sebagai zat halusinogen yang diobservasi dari tingkat pendidikan di Indonesia dimulai dari pelajar SMP, SMA, mahasiswa tercatat mencapai angka 5,7%. Jadi menurut data BNN memang ada suatu penggunaan kecubung sebagai zat halusinogen. Dan di masyarakat mudah ditemukan dan ada penggunaan. Berarti perlu kita ketahui tentang bahayanya. Sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa ada suatu namanya golongan opioid. Ada tanaman yang termasuk golongan opioid. Bahkan Ahmad Saihu, Kepala Badan Penelitian Tanaman Obat tersebut mengatakan bahwa tanaman yang memiliki sifat jika dikonsumsi akan menimbulkan halusinasi termasuk dalam golongan opioid. Jadi tanaman yang memiliki sifat bisa menimbulkan halusinasi maka termasuk dalam golongan opioid. Dan tanaman yang termasuk golongan opioid ada ganja sama katinon. Ada ganja dan katinon. Jadi kalau katinon ini merupakan narkoba jenis alami yang berasal dari daun kering tanaman hot. Ini biasanya mungkin ada yang dikeringkan untuk teh atau yang lain. Kemudian secara medis katinon ini memiliki nama asli katinone atau katinona dengan struktur kimia dan efek mirip amfetamin. Kalau amfetamin sudah diketahui nih, mempunyai efek samping yang berbahaya. Dan di Indonesia katinon ini termasuk dalam narkotika golongan 1 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Dan sementara metilon, derivat katinon, secara eksplisit memang belum tercantum dalam undang-undang itu. Karena memang pada waktu undang-undang dibuat tahun 2009, zat sintetis metilon ini belum dibuat. Sehingga tanaman-tanaman yang berhalusinasi mengandung katinon ini perlu dipahami karena dia mempunyai efek yang berbahaya. Selain halusinasi nanti akan kita pelajari efek yang lain. Nah, efek tersebut apa? Nomor 1, pengajar di bagian psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, UI, Dr. Al-Bahri Hussein, spesialis kedokteran jiwa, mengatakan bahwa katinona merupakan zat stimulan untuk sistem saraf pusat yang banyak digunakan sebagai klub drug atau party drug. Jadi sebagai zat stimulan. Sebagai orang yang berpesta, pada orang yang clubbing dan lain-lain. Dan orang yang konsumsi tersebut akan menjadi senang. Karena zat tersebut merangsang ujung-ujung saraf. Dan katinon ini cenderung menjadi candu karena merangsang saraf pusat tersebut. Dan seseorang yang terpapar katinona akan merasakan sensasi euforia selama 4-6 jam. Tetapi masalahnya setelah zat katinon ini hilang, maka pengguna akan kembali normal, ngantuk, lemas, dan depresi. Ini menjadi masalahnya. Jadi memang penggunaannya akan menimbulkan euforia 4-6 jam. Tapi setelah itu, efek hilang akan menjadi lemas, ngantuk, dan depresi. Sehingga efek jangka panjangnya penggunaan katinon atau tanaman yang berhalusinasi ini akan bisa meningkatkan tekanan darah sampai stroke. Meningkatkan tekanan darah sampai tekanan darah cenderung naik. Kemudian depresi berat sampai bunuh diri. Kemudian anoreksia, lemas, tidak nafsu makan ya. Kesulitan tidur atau insomnia, halusinasi. Yang mengerikan esok paginya ada efek halusinasi. Ada halusinasi melihat, mendengar, dan lain-lain. Kemudian gangguan irama jantung, ataupun juga gangguan jiwa berat, gangguan psikotik. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, perlu kita jelaskan tentang bahaya penggunaan tanaman-tanaman yang berhalusinasi ini. Nah, ya mungkin kebetulan pada video kali ini mungkin kecubung, tapi mungkin ada suatu tanaman yang lain menimbulkan halusinasi, harus hati-hati karena di balik itu ada bahaya yang lain seperti meningkatkan tekanan darah, dan depresi, anoreksia, usaha tidur, halusinasi, gangguan irama jantung, dan
gangguan jiwa yang berat. Sehingga kita harus tahu tentang penanganannya. Jadi penanganannya orang yang kalau sudah terlanjur konsumsi buah kecubung atau tanaman yang lain yang berhalusinasi, maka harus segera dihubungi petugas medis karena harus secara tepat dilakukan penanganan. Nanti akan digunakan beberapa penggunaan obat antipsikotropika, anti cemas, antidepresan, antipsikotropik, dan lain-lain, tetapi dengan jenis dan dosis yang tepat, sehingga diperlukan petugas medis yang kompeten. Dan Ahmad Saifu mengatakan juga bahwa bisa dilakukan kombinasi, yaitu psikoterapi dengan modal MET, dari Motivational Enhancement Therapy. Jadi terapi untuk membangkitkan niat, kemauan, semangat. Bisa dilakukan CBT, jadi ada CBT. Tapi yang perlu diingat bahwa permasalahannya bukan masalah terapinya. Kalau itu di para sejawat medis ataupun juga orang yang berkompeten bisa, tetapi masalahnya bukan itu. Tapi masalah utama adalah yang digaris merah adalah kurangnya kesadaran. Jadi kurangnya kesadaran sebagian besar pecandu untuk pulih ataupun untuk ikut program rehabilitasi. Dan video ini semoga bisa memberikan informasi tentang pentingnya membantu meningkatkan kesadaran bagi para pecandu yang yang sulit lepas, sehingga harus mau untuk mengikuti beberapa program rehabilitasi. Mungkin yang bisa kita sampaikan.